Bismillah ku ucapkan, yakin ku. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin, amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada seluruh masyarakat Sangatta yang mengawali paginya dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan murajaah terjemah surat Al-Maidah ayat 32 sampai 40. Ya, kita baca kembali supaya semakin hafal dan kuat hafalan dan pemaknaan ayat-ayat ini. Ayat 32 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika, min ajli dzalika, katabna, kami telah tetapkan, ala bani Israila, kepada bani Israil, annahu, bahwa sesungguhnya perkara, man qatala, barang siapa membunuh, nafsan, satu jiwa manusia, bi ghairi nafsin, dengan tanpa alasan pembunuhan jiwa yang lain, bi ghairi nafsin, dengan tanpa alasan pembunuhan jiwa yang lain, au fasadin, atau bukan karena pengerusakan atau kerusakan, jadi au fasadin, atau bukan karena pengerusakan atau berbuat kerusakan ya. Au fasadin, bukan atau bukan karena pengerusakan. Lagi, au fasadin, atau bukan karena pengerusakan, fil ardi, di muka bumi, faka'annama, maka seakan-akan, qatala, dia telah membunuh, annasa, manusia, jami'an, seluruhnya, jami'an, seluruhnya, wa man ahya, dan barang siapa yang membiarkan hidup, wa man ahya, dan barang siapa yang membiarkan hidup, ha, akan jiwa manusia, faka'annama, ahya, ia membiarkan hidup, annasa, manusia, jami'an,
jami'an walaqad ja'at hum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran kemudian sesungguhnya kebanyakan minhum dari mereka ba'da dzalika sesudah itu fil ardi di muka bumi la musrifuna sungguh melampaui batas. innama jazaa'ul ladzina Sesungguhnya hanyalah balasan orang-orang. oke innama jazaa'ul ladzina Sesungguhnya hanyalah balasan orang-orang yuharibuna yang mereka memerangi yuharibuna mereka yang mereka memerangi ya atau yang memerangi yuharibuna yang mereka memerangi Allah wa rasulahu wa rasulahu memerangi Rasulnya wa yas'auna fil ardi di muka bumi fasadan melakukan kerusakan ayyuqattalu mereka dibunuh au yusallabu atau mereka disalib au tuqatta'a atau dipotong aydihim tangan mereka wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka min khilafin secara bersilang au yunfau atau mereka diasingkan minal ardi dari bumi. dzalika Demikian itu lahum bagi mereka khizyun kehinaan fid dunya di dunia walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat azabun siksaan azimun yang berat illal ladzina tabu kecuali orang-orang yang bertaubat min qabli an taqdiru sebelum bahwa kalian menguasai alaihim atas mereka. fa'lamu Maka ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ghafurun Pengampun rahimun lagi Maha Pengasih. ya ayyuha Wahai siapa
Allah wabtaghu ilaihi al-wasilata. Nah, wasilah apa artinya selain sarana? Apa? Cara atau wasilah perantaraan, wasilah jalan, ya, cara perantaraan atau jalan atau sarana. Baik. Wajahidu dan bersungguh-sungguhlah kalian. Wajahidu dan bersungguh-sungguhlah kalian fi sabilihi di jalan Allah, la'allakum mudah-mudahan kalian tuflihuna. beruntunglah kalian. Innal ladzina kafaru Sesungguhnya orang-orang yang kafir, law anna lahum seandainya sesungguhnya milik mereka ma fil ardi apa yang ada di bumi jami'an seluruhnya, wa mithlahu dan sepertinya ma'ahu bersamanya liyaftadu untuk mereka menebus bihi dengannya min adzabi yaumil qiyamah dari siksaan pada hari kiamat. ma tuqbila Tidak akan diterima apa ya ma tuqbila tebusan ma tuqbila tidak akan diterima tebusan minhum dari mereka, ya. Ma tuqbila tidak akan diterima tebusan minhum dari mereka, walahum dan bagi mereka azabun siksaan alimun yang sangat pedih. yuriduna ayyakhruju minan nari Dari api neraka, wa ma hum dan tidaklah mereka itu bi kharijina benar-benar bisa keluar minha darinya, walahum dan bagi mereka azabun siksaan muqimun yang kekal. wassariqu Dan pencuri laki-laki wassariqatu dan pencuri perempuan faqta'u aydiyahuma bima jazaan
bima kasaba, dengan apa yang keduanya kerjakan, bima kasaba, dengan apa yang keduanya kerjakan, nakalan sebagai hukuman minallahi, dari Allah, wallahu dan Allah azizun hakimun, lagi maha bijaksana. faman taba, faman taba, min ba'di zulmihi wa aslaha, fa inna allaha yatubu alaihi, alaihi, ulangi lagi, fa inna allaha yatubu alaihi, innallaha ghafurun rahimun. Alam ta'lam, alam ta'lam, annallaha lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u man yasha'u wa yaghfiru wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadirun, qadirun. Baik, ya, kita lanjutkan satu ayat berikutnya. Ya ayyuha, wahai siapa saja, ingatlah. Ar-rasulu, sang rasul. Ya ayyuhar rasulu, wahai ya siapa saja, ingatlah. Ar-rasulu, ya sang rasul, yakni khususnya kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasul. Nah, Ar-rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. La yahzunka, la yahzunka, ya la yahzun
janganlah membuatmu bersedih. Dibacakan semuanya, la yahzunka, janganlah membuatmu bersedih. Apa atau siapa yang tidak boleh membuat beliau bersedih? Fa'ilnya adalah alladzina yusari'una, orang-orang yang bersegera, orang-orang yang bersegera mereka. Atau langsung saja alladzina yusari'una, orang-orang yang bersegera fil kufri, dalam kekafiran atau kekufuran. Fil kufri, di dalam kekufuran. Sekali lagi, ya ayyuha, wahai siapa saja, ingatlah ar-rasul, rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahzunka, janganlah membuatmu bersedih. Alladzina yusari'una, orang-orang yang bersegera fil kufri, di dalam kekufuran. Minalladzina qalu, yaitu mereka orang-orang, min lil bayan, ya, untuk menjelaskan siapa yang tidak boleh membuatmu bersedih, yaitu minalladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan amanna, kami telah beriman, bi afwahihim, dengan mulut mereka. Jadi jangan sampai kamu sedih ketika melihat ada orang yang seneng bersegera melakukan ataupun menampakkan kekafirannya. Ya, jangan kamu sedih, jangan kamu tertekan ketika melihat ada orang yang menampakkan dengan cepat sikap kekafirannya. Ya, siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang mengatakan iman hanya dengan mulutnya. Ya. Jadi minalladzina qalu, yaitu mereka yang mengatakan amanna, kami telah beriman, bi afwahihim, dengan mulut mereka saja, ya, dengan mulutnya. Walam tu'min, dan tidak beriman, ya. Apa yang tidak beriman? Qulubuhum, hati mereka. Ya, karena pada dasarnya mereka dari awal, ya, sudah tidak beriman. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Ya, pada dasarnya mereka berniat, ya, untuk menipu Allah, menipu Rasulnya, namun sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, maka kalau ada orang yang memang niatnya seperti itu, ya, dia hanya menampakkan keimanan, tetapi ketika ada kesempatan mereka kafir, ya, ada peluang untuk mereka menampakkan kekafirannya, terutama ketika banyak dukungan, ya, banyak lingkungannya yang mendukung untuk seolah-olah dia kuat, ya. Nah, kemudian mereka menampakkan aslinya, ya, ini tidak iman, maka tidak perlu kamu bersedih, ya, dengan sikap mereka itu. Ya. Qalu amanna, qalu mereka mengatakan amanna, kami beriman, bi afwahihim,
Mereka mengatakan beriman dengan mulutnya saja, walam tu'min, ya, dan tidak beriman qulubuhum, hati mereka. Wa minal ladzina hadu, dan diantaranya juga adalah orang-orang Yahudi, ya. Wa minal ladzina hadu, dan di antara orang-orang Yahudi, wa minal ladzina hadu, dan di antara orang-orang Yahudi, samma'una, ada yang suka sekali mendengarkan. Samma'una, yakni yang sangat gemar mendengarkan. Samma'un, samma'un sighat mubalaghah, untuk menunjukkan perbuatan yang sangat, ya, perbuatan yang sangat-sangat gemar mereka lakukan, ya. Samma'una, yang sangat gemar mendengarkan. Samma'una, sangat gemar mendengarkan. Lil kadibi, terhadap kebohongan, kebohongan, ya. Lil kadibi, kepada kedustaan atau kebohongan. Nah, maka kalau hari ini ada orang Islam yang suka dengan hoax, ya, ada juga yang suka membuat hoax dan suka menyebarkan hoax, ya, maka tidak beda dengan orang Yahudi, karena awalnya mereka yang suka hoax itu adalah orang Yahudi. Tetapi peringatan Allah ini bukan hanya kepada mereka, ya, siapapun, walaupun dia seorang muslim, kalau suka perkara hoax, ya, berita palsu yang dia ambil dari sana dari sini, dibumbu-bumbui, ya, ditambah-tambahi, ya, dan kemudian dia sebarkan. Lalu kalau masyarakat sudah terprovokasi dengan berita hoax itu, dia senang sekali, ya. Lah, ini tidak lebih juga sebagaimana sifat orang-orang Yahudi, ya. Jadi samma'una, sehingga tidak juga kemudian karena dia orang beriman lalu ketika memberikan berita hoax kemudian tidak dihukum oleh Allah. Sama saja siapapun, ya, yang menyebarkan atau suka dengan berita bohong, maka hukumnya sama seperti mereka yang aslinya suka melakukan, ya, kebohongan, ya. Samma'una, mereka sangat gemar mendengarkan, lil kadibi, terhadap kebohongan. Samma'una, ya, samma'una, mereka suka mendengarkan, samma'una, mereka gemar mendengarkan, liqaumin, untuk kepentingan kaum. Liqaum, yakni untuk kepentingan kaum akharina yang lain. Jadi dalam tafsirnya, jadi dia ini seperti bakul hoax, ya. Bakul hoax itu apa? Jadi dia mendengarkan dari Nabi sesuatu berita, ya, atau dia mendengarkan dari pemimpin mereka, dari rabai-rabai mereka, dari tokoh-tokoh mereka, lalu berita yang mereka dengar itu, ya, dia simpangkan, dia selewengkan, dia rubah redaksinya, ya, dan kemudian dia sebarkan. Ya, seperti kalau sekarang ini istilahnya suka memelintir berita, ya, memelintir berita. Ada seorang tokoh misalnya mengatakan A, ya, kemudian dibumbui sedikit, ya, nah, seolah-olah si A itu mengatakan B misalnya,
ya, jadi mereka sedikit memelintir berita. Dan hal ini sekarang ini banyak terjadi ya di media-media sosial kita. Dan ini adalah peringatan keras ya bagi orang-orang Islam ya, atau siapapun yang suka dengan perilaku seperti ini. Kemudian sama'una liqaumin akharin, mereka suka juga untuk memelintir berita atau mendengarkan berita-berita hoax ya, untuk kepentingan kaum yang lain ya. Misalnya dia mendengarkan dari Nabi satu berita, tapi dia sampaikan kepada tokoh-tokohnya bahwa Nabi itu mengatakan begini begitu ya, untuk menyenangkan hati pimpinannya, menjilat dia kepada pemimpinnya ya. Jadi untuk berpihak atau untuk kepentingan kaum yang lain, lam ya'tuka, yang mereka tidak datang kepadamu. Jadi ini kisahnya adalah ada kejadian di Khaybar ya. Di Khaybar, Yahudi Khaybar itu telah menghukum orang yang berzina ya, dengan rajam ya. Kemudian sebagian kaum Yahudi yang lain ya, itu tidak setuju untuk menghukum ini ya, nggak boleh, padahal itu diterangkan di dalam kitab Taurat ya. Maka kemudian mereka mengutus utusan kepada Nabi untuk bertanya ya, bagaimana hukum merajam orang yang melakukan zina muhson, orang yang sudah berkeluarga kemudian berzina ya. Maka kemudian sebelum mereka datang ya, mereka kemudian berpesan ya, datang tanya ke Muhammad. Kalau Muhammad menjawabnya itu berbeda dari apa yang ada di dalam kitab kita, yakni tidak dirajam, ya kita laksanakan ya. Tapi kalau Muhammad nanti menjawabnya kok sama ya seperti di dalam kitab kita, yakni dirajam, maka hati-hati ya, jangan dilaksanakan. Atau hati-hati jangan kamu terpengaruh ya. Jadi mereka datang tujuannya untuk membenarkan pendapat mereka. Jadi kalau sesuai dengan keinginan nafsu mereka dipakai, tapi kalau tidak. Padahal di dalam kitab mereka juga sama dengan dalam Al-Quran kan gitu. Nah, maka mereka membawa berita yang menguntungkan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi lam ya'tuka, mereka sama'una liqaumin akharin, mereka suka mendengarkan berita-berita palsu ya. Untuk apa? Untuk kepentingan liqaumin, untuk kepentingan kaum akharin yang lain, lam ya'tuka, yang mereka tidak datang menghadap sendiri kepada Nabi ya. Lam ya'tuka, yang mereka tidak datang kepadamu. Yuharrifuna, mereka merubah ya. Yuharrifuna, mereka merubah al-kalimah ya, ayat-ayat. Kalimah yakni kalimat Allah, redaksi kata-kata firman Allah ya. Yuharrifuna, mereka merubah al-kalimah, kalimat-kalimat, mim ba'di mawadhihi, dari posisinya ya. Mim ba'di mawadhihi, dari posisi-posisinya. Jadi mereka kemudian telah
merubah atau mengubah firman-firman Tuhan itu ya kepada atau diletakkan kepada tempatnya yang lain supaya tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi harus sesuai dengan kehendak mereka. Min ba'di mawadhi'ihi. Jadi seperti sekarang ini misalnya kalau ada hukum tertentu ditafsirkan dengan itu konteksnya bukan untuk seperti ini, konteksnya adalah untuk itu misalnya, ya, sehingga hukum yang sudah jelas itu menjadi tidak terpakai karena dikatakan tidak kontekstual misalnya, tidak sesuai dengan konteksnya atau tidak sesuai dengan tujuan dikeluarkannya hukum, ya. Nah, oleh sebab itu maka mereka telah merubah status hukum yang harusnya dijalankan menjadi tidak dijalankan, ya. Sebagaimana sekarang juga banyak keadaan seperti itu, ya, hukum-hukum yang jelas jadi tidak dipakai karena ditafsirkan sesuai dengan keinginan si penafsir, ya. Yaquluna, mereka berkata. Nah, jadi sebelum mereka datang kepada Nabi, ya, untuk meminta fatwa tentang status hukum rajam bagi perempuan yang zina atau laki-laki zina muhson itu, ya, mereka berpesan, yaquluna, mereka berkata, in utitum, jika kalian diberi hadza, dengan hadza ini, yakni apabila kalian diberi fatwa oleh Nabi Muhammad, dengan fatwa ini, yakni fatwa apa? Tidak dirajam. Karena pendapat dari awal adalah mereka tidak setuju orang yang zina muhson itu dirajam, ya. Nah, makanya mereka mau memastikan, ya, kalau kamu diberi pendapat seperti ini, yakni seperti pendapat kita, ya, fakhuduhu, maka ambillah, pakailah. Kalau nanti Muhammad itu memfatwakan, enggak, jangan dirajam, ya, terserah hukumnya kayak apa yang Anda mau, misalnya begitu, fakhuduhu, pakailah pendapat itu. Wa illam tu'tauhu, dan jika kalian tidak diberi seperti pendapat ini, ya, wa illam tu'tau, dan jika kalian tidak diberi akannya, yakni akan pendapat seperti ini, kembali kepada hadza. Jadi wa illam tu'tauhu, dan jika kalian tidaknya itu cocok dengan pendapat kita, ya kita pakai. Tapi ya hati-hati, jangan kamu terpengaruh. Nah, maka ada juga, ya, manusia jenis seperti ini di zaman sekarang, ya. Mereka mencari fatwa, nasihat kepada seseorang, ya, bukan karena mereka belum punya pendapat, ya. Misalnya dia sudah punya pendapat yang diyakini paling benar, dia datang kepada seorang ulama untuk minta fatwa, bukan untuk mencari kebenaran, ya, tapi mencari apa? Mencari dukungan supaya membenarkan pendapat dia, ya. Sehingga ketika ulama itu memberikan fatwa yang berbeda dari pendapatnya, dia tidak akan mengambil, ya. Tapi kalau pendapatnya sesuai dengan pendapat mereka, baru mereka ambil, baru mereka sebarkan, baru mereka senang, ya, di seluruh dunia dikabarkan, ini gitu, ya. Nah, ini tipe-tipe seperti ini sama saja,
Ya, Al-Quran memberikan pelajaran kepada kita itu sifat sangat buruk yang dimiliki kaum Yahudi, dan makanya kita tidak boleh sebagai seorang yang beriman memiliki sifat seperti itu. Ya. Waman yuridillahu fitnatahu, waman dan barang siapa yurid, yang yuridillahu, langsung saja, waman dan barang siapa yuridillahu yang Allah kehendaki, yuridillahu yang Allah kehendaki, fitnatahu kesesatannya. Fitnah itu artinya di sini dhalal, kesesatannya atau fitnah terhadapnya. Nah, fitnah maksudnya adalah kesesatan. Waman yuridillahu dan barang siapa yang Allah kehendaki, fitnatahu kesesatannya, falan tamlika lahu, falan tamlika maka engkau tidak akan punya kuasa. Falan tamlika maka engkau tidak punya kuasa. Ya, ini pelajaran tadi malam. Ya, falan tamlika. Kenapa? Kenapa? Ada awamil nasab, lan tamlika, ya. Falan tamlika maka engkau tidak punya kuasa, lahu baginya, untuk dia, yakni untuk yang Allah telah kehendaki kesesatannya, ya, lahu untuknya, minallahi dari Allah, syai'an sedikit pun, syai'an sedikit pun. Ya, jadi kalau sikap seperti itu menyebabkan Allah akan menambahkan kesesatan kepada mereka. Dan kalau sudah Allah sesatkan, hatinya sudah ditutup, maka sekalipun Nabi Muhammad pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Ya, ya, kalau Allah sudah menghendaki seseorang itu tersesat, ya, lantaran apa mereka tersesat? Ya, kalau lantaran perilaku mereka, ya, sehingga Allah menutup hati mereka. Kalau Allah sudah berkehendak terhadap kesesatannya, maka Nabi Muhammad pun tidak mampu, tidak bisa kalau tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka. Ya, falan tamlika maka tidak kuasa engkau, lahu baginya, minallahi dari Allah, syai'an dari sedikit pun, tidak punya kuasa sedikit pun untuk memberikan manfaat kepada dia. Ya, ulaika mereka itu, alladzina yaitu orang-orang, lam yuridillahu yang tidak Allah kehendaki, lam yuridillahu yang tidak Allah kehendaki, an yutahhira untuk membersihkan dia, qulubahum hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang sudah begitu parah kesesatannya lantaran perilaku mereka yang telah melanggar atau mengkhianati kebenaran, ya, suka dengan yang hoax, ya, maka hatinya menjadi kotor. Ya, kalau ada berita hoax senang sekali, apalagi bisa menjatuhkan lawan. Ya, nah kalau yang seperti ini maka menjadikan hati seseorang akan kotor. Kalau sudah kotor hatinya, maka berarti Allah tidak menghendaki, Allah membersihkan hati mereka. Ya, Allah biarkan hati mereka kotor. Na'udzubillah min dzalik. Ya, lah kalau sudah begitu apa? Lahum bagi mereka fit dunya di dunia ini, fit dunya di dunia, khizyun kehinaan. Jadi kalau hatinya sudah kotor, di dunianya akan hina. Omongannya sudah tidak dipercaya lagi oleh orang. Ya, kalau
Suka hoax itu kan berarti apa? Ya, kalau ngomong apa saja sudah kalis itu mendengar omongannya. Ya, bahkan kalau seandainya orang suka hoax, ya, dusta, bohong, walaupun benar yang dia ucapkan, ibaratnya dia mengatakan 2 kali 2 sama dengan 4, tidak ada lagi orang yang percaya kepada dia. Ya, karena apa? Kalau dia omongannya itu benar dari dia, karena orang sudah selalu melihat dia itu orang pembohong, maka apa saja yang dikatakan walaupun benar dianggap bohong. Naudzubillah. Maka menjadi kehinaan baginya di dalam kehidupan di dunia ini. Lahum bagi mereka fid dunya, di dalam dunia, khizyun, kehinaan. Ya, dengan tidak dipercaya oleh orang itu kan hina. Ada orang yang mengatakan tidak dipercaya itu kan hina, padahal dia orang terpandang misalnya. Ya. Walahum, dan tidak hanya sekedar hina di dunia, walahum, dan bagi mereka fil akhirati, di akhirat, adzabun, siksaan, azimun, yang berat, yang besar. Jadi bukan sekedar hina di dunia, bahkan di akhirat pun akan mendapatkan dosa yang besar. Oleh karena itu kita sebagai santri ya harus menjadi pelopor kejujuran. Ya, kalau ada berita-berita yang datang tidak langsung kita terima. Ya, jangan juga mudah sharing apa-apa yang diragukan kebenarannya. Ya, kalau tidak jelas-jelas sumbernya, tidak jelas kebenarannya, ya jangan asal share, apalagi kemudian menimbulkan fitnah, bencana di tengah masyarakat. Baik, ya demikian pelajaran dari ayat 41 surat Al-Maidah ini. Dan ini peringatan baik bagi semuanya, ya, terutama kepada kita kaum muslim.